Hai kids, welcome to Star Kids and Star MDC Jombang. Nah adik-adik, saatnya kita akan ibadah nih. Are you ready kids? Apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan hati kalian, jadi harus sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, adik-adik siapkan Alkitab kalian untuk dengerin firman nanti. Dan yang ketiga adalah adik-adik siapin alat tulis kalian untuk menulis firman yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah adik-adik, pada saat ibadah adik-adik dilarang untuk makan. Oke adik-adik, dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain nih? Adik-adik dilarang untuk sambil bermain. Dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain lagi nih kak? Yang berikutnya adik-adik dilarang untuk sambil tiduran. Jadi pada saat ibadah adik-adik duduk yang rapi dan berdiri. Oke adik-adik, persembahan bisa adik-adik kirim lewat persembahan online atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Oke adik-adik, selamat beribadah, harus semangat dan sukacita. Bye-bye. Selamat pagi Bisa. Wah Kak Silvi, lihat semuanya yang di rumah pada semangat, gak sabar untuk ibadah Star Kids. Nah sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kami semangat dan sukacita untuk boleh memuji dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik, karena kita udah lama nih gak Star Kids, masih ingat sama yel-yelnya Star Kids? Pandai, kita tes lagi ya. Star Kids. Gue gitu loh. Sekali lagi, volumenya dinaikin 30%, oke? Bisa? Pasti bisa. Star Kids. Gue gitu loh. Dinaikin lagi, 60% lah, oke? Star Kids. Gue gitu loh. Wah, pandai semuanya di rumah. Siap-siap melompat buat Tuhan ya. Kita katakan KASIH. Adik-adik yang di rumah, kita sama-sama tepuk tangan, kita mau bergerak buat Tuhan kita. Kita ikutin gerakan Kak Angel ya. Kita sama-sama katakan KASIH. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi KASIH. Adik-adik semuanya, ajak mama papanya, ajak adik-adiknya di rumah atau kakaknya, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau peluk mereka, kita mau gandengan tangan sama mereka. Kita katakan lagi KASIH. Sekali lagi Kak. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi KASIH. KASIH, 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 kasih.
kita nomor 1 di dunia. Yang percaya sama-sama katakan yes. Yes. Luar biasa, kita mau melompat buat Tuhan ya adik-adik. Tidak dapat terungkap lewat kata. Betapa besar Betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan Sama-sama masa depan. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia. sekali lagi tidak dapat terungkap lewat kata. Tidak dapat terungkap lewat kata. Betapa besarnya Betapa besar kasih siapa? kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Yesus nomor 1 di dunia. Yuk, keluarganya. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Tunjukkan ke adiknya. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia. Kamu pun Sekali lagi. kamu pun jadi nomor 1 di dunia. Luar biasa sekali adik-adik. Semangat sekali Kak Sylvia dari sini. Nah sekarang adik-adik di rumah, kita simpen tenaganya, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk, boleh persiapkan Alkitabnya, alat tulisnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita sama-sama mau belajar untuk menyembah Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
kami. Kau tahu di hatiku Ada sejuta rindu, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat
layak kami sembah. Biar hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan dan kami masih diberi kesehatan untuk kami boleh sama-sama beribadah di Starkit Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau Tuhan yang berkati KKM menyampaikan firman, berikan hikmat agar KKM menyampaikan firman dapat menyampaikan dengan baik dan kami dapat menerima dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Star Kids, ketemu lagi sama Kak Yohana hari ini. Kakak harap kalian gak bosen-bosen untuk melihat Kak Yohana. Hari ini kita kembali lagi dengan keadaan yang baru, dengan sukacita yang baru adik-adik. Kita memasuki di minggu keberapa? Minggu ke-3 di bulan Desember. Bener banget, minggu ke-3 di bulan Desember. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu adik-adik, tidak terasa. Kurang 2 minggu lagi kita memasuki di tahun baru, di tahun 2022. Nah, 2 minggu lagi kita memasuki di tahun yang baru. Minggu ini, minggu depannya lagi kita sudah memasuki di tahun 2022. Nah, kakak mau tanya sama setiap adik-adik yang lihat, yang ikut ibadah hari ini. Siapa sih yang di sini punya harapan di tahun 2022? Misalnya nih, aku pengen banget punya sepeda. Terus aku pengen banget nanti aku bisa dapat ranking 1 di sekolah aku. Terus aku pengen jalan-jalan lagi kayak dulu lagi, nggak kayak sekarang. Siapa yang punya harapan dan keinginan di tahun 2022? Ya, tentu kakak juga punya harapan yang baru, punya keinginan yang baru yang kakak akan capai di tahun yang baru, yaitu di tahun 2022. Nah, adik-adik, di bulan ini kita sama-sama memasuki bulan Desember. Bulan Desember biasanya adalah bulan di mana kita merayakan Natal. Natal adalah apa? Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Bener banget adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak sama firman minggu lalu yang kakak sampaikan sama kalian? Ayat hafalan yang panjang terus dijadikan pendek. Supaya nih kalian yang di rumah dengan mudah untuk menghafalkan ayat hafalan yang diberikan. Yuk adik-adik, kita mau dengerin firman hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, 2 minggu lagi kami akan memasuki di tahun yang baru. Dan hari ini, di minggu-minggu ini, di bulan ini kami merayakan hari di mana Engkau lahir datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan baik. Dan juga anak-anak-Mu, kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan amin. Nah, adik-adik, kalian kalau hafal nih sama ibadah ayat hafalan di ibadah minggu lalu. Ayat hafalannya berbunyi seperti apa ya? Ayat hafalannya berbunyi, Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Mudah banget ayat hafalannya yang kakak udah sampaikan di minggu lalu. Yang adik-adik belum ibadah minggu lalu, adik-adik boleh lihat kembali di ibadah minggu lalu. Hari ini kakak akan menyampaikan sebuah cerita adik-adik. Nah, kalian lihat gambar ini dulu. Nah, ketika kalian lihat gambar ini, siapa yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar ranting pohon. Gambar ranting, kalau misal sekarang ini gambarnya itu pohon apa ya? Pohon kelapa. Ya, pohon kelapa. Nah, tahu nggak adik-adik, pada zaman dahulu nih. Pada zaman dahulu orang-orang ini lagi kumpul banyak banget. Mereka lagi kibas-kibasin ranting pohon ini. Mereka banyak orang ini mengibas-ngibaskan pohon ranting ini adik-adik. Nah,
orang-orang bergembira sekali. Kira-kira nih mereka bergembira karena apa sih? Kak, kenapa sih kok mereka itu bahagia banget sambil ngibas-ngibasi ranting? Kenapa? Yuk hari ini kita mau sama-sama dengerin cerita ini bareng-bareng adik-adik. Sebelum itu sama-sama kita mau buka ayat Alkitab di dalam Lukas 19. Yuk buka di dalam Lukas 19 ayat yang ke-29. Nah, nanti kalian bisa baca di rumah mulai dari ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-38. Tapi hari ini kita cukup baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-30. Nah, yuk sama-sama kita mau baca ya. 1, 2, 3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Di sini dikatakan apa adik-adik? Bahwa ada seekor keledai yang tertambat. Kak, tertambat itu apa sih? Tertambat itu terikat gitu adik-adik. Ada seekor keledai yang sedang terikat. Nah, Yesus berkata sama murid-muridnya, bawalah keledai itu ke sini. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa keledai ini kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan sama murid-muridnya? Murid-muridnya taat dan dengar-dengaran adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus melakukan apa yang Yesus katakan. Murid-muridnya pergi ke kota, ke kampung depannya, yaitu di kampung Yerusalem. Mereka pergi ke situ dan mengambil keledai yang tertambat itu dan membawanya ke Yesus. Benar banget adik-adik. Tahu nggak apa yang Yesus lakukan? Lalu Yesus naik ke atas keledai itu. Segeralah Yesus pergi ke kota Yerusalem dengan naik keledai. Bunyinya keledai kalau jalan gimana ya? Mungkin bunyi keledai itu sama kayak bunyi kuda berjalan. Iya, bener banget. Bener banget. Klip, 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 klip gitu. Klotak, 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 klotak gitu. Ya, mungkin seperti itu adik-adik. Nah, Yesus menunggangi seekor keledai itu adik-adik. Keledai itu adalah keledai kecil. Terus keledai itu membawa Yesus di atas punggungnya. Nah, keledai itu mulai berjalan adik-adik membawa Yesus sang raja itu di atas punggungnya. Yesus adalah raja yang baik. Terus Yesus itu adalah orang yang paling baik. Nah, Yesus berjalan dengan keledai tadi ke mana? Ke kota Yerusalem. Benar sekali adik-adik. Terus apa yang terjadi? Kemudian datanglah orang yang sangat banyak sekali. Orang yang sangat banyak ini tadi berteriak, Yesus datang, Yesus datang, Yesus datang. Mereka bersuka cita. Terus mereka memikirkan, apa ya yang aku harus lakukan supaya aku membuat Yesus senang? Apa ya yang aku harus berikan supaya Yesus sang raja itu disenangkan oleh apa yang aku lakukan? Orang banyak itu berpikir keras, aku mau melakukan apa ya? Gitu adik-adik, bener banget. Nah, yang dilakukan orang yang banyak tadi akhirnya mereka melepas jubah yang ada di luar mereka. Mereka itu kalau pakai baju, dulu nggak pakai baju kayak kita. Jubah itu panjang kayak macam daster gitu. Nah mereka itu pakai daleman sama luaran. Jadi yang luar itu jubah itu diambil adik-adik. Jubah itu diambil dan mereka meletakkan jubah itu di jalan yang akan dilewati oleh Yesus. Mereka berpikir, kalau kami semua melakukan hal itu, bisa jadi nih Yesus disenangkan oleh akan hal itu gitu. Jadi mereka melepas jubah mereka, lalu mereka meletakkan jubah mereka ke jalanan yang akan dipakai untuk Yesus berjalan. Wah, nah adik-adik apa yang dilakukan orang-orang ini membuat Yesus senang, membuat Yesus bahagia. Nah tapi adik-adik nih kakak mau tanya sama setiap kita, sama kalian yang ada di rumah. Kalian juga sama nggak sih? Sama kayak orang ini, orang yang pengen banget membuat Yesus senang, pengen banget membuat Yesus bahagia.
Kalian juga lakukan itu nggak di dalam kehidupan kalian? Kakak mau tanya nih, pada saat tadi kalian ibadah, kalian ibadahnya sungguh-sungguh atau enggak? Ibadah kalian tadi duduk yang rapi sambil sungguh-sungguh, atau kalian sambil tiduran, kalian sambil main game? Nah, kakak harap nih kalau kalian pengen membuat Yesus senang, pengen membuat Yesus bangga, karena kalian percaya bahwa siapa? Bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Ia yang kita sembah, bahwa Ia yang kita percayai itu adalah seorang Raja, adik-adik. Kak, apa yang bisa kami lakukan untuk membuat Yesus senang? Yesus sangat senang ketika Dia disembah dengan segenap hati kalian. Ketika kalian menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Ketika kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi, Kak? Kalian bisa baca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan melakukan setiap hal-hal yang baik yang Yesus sudah lakukan. Dan kita harus mengikutinya di dalam kehidupan kita. Kak, kita bisa tahu perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan itu dari mana? Dari sini tentunya. Kita bisa tahu ketika kalian mungkin baca Alkitab ini banyak banget adik-adik. Tapi kakak yakin dan percaya ketika kalian mau, kalian bisa selesaikan Alkitab ini. Satu hari, nggak usah banyak-banyak, cukup 10 ayat aja. Nanti bisa 2 tahun, 3 tahun kalian bisa selesai baca Alkitab ini. Kakak yakin dan percaya kalau kita pengen membuat Yesus senang, yuk kita mau sama-sama belajar untuk menghormati Tuhan. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Melewati apa? Melewati kita bersungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Bener banget tadi. Nah, lanjut tadi sama orang-orang yang banyak tadi. Orang-orang yang banyak tadi melepas jubahnya, terus menaruhnya di jalan yang akan dilewati Yesus. Ketika Yesus datang, mereka sangat bahagia banget karena kayaknya Tuhan Yesus seneng ya. Sambil di belakang Yesus mereka teriak, Hosana, Hosana, Hosana. Nah, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja di dalam nama Tuhan. Mereka mengatakan hal itu adik-adik. Mereka memuji Allah dengan sangat sukacita. Kakak harap juga adik-adik yang ada di rumah mau memuji dan menyembah Tuhan dengan bersukacita, dengan bersungguh-sungguh. Nah, ketika kalian menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kakak yakin dan percaya Yesus juga disenangkan akan hal itu adik-adik. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita belajar untuk menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kakak mengajak untuk setiap adik-adik, terus adik-adik bilang gini, Kak, aku ini masih kecil, aku ini gak bisa. No, gak ada yang gak bisa. Semua orang bisa untuk menyembah Tuhan. Kalian pun sama, kalian juga bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan dengan cara kalian. Mungkin kalian menyembah Tuhan, Kak aku enggak bisa kayak kakak-kakak menyembah gitu, enggak apa-apa. Kalian kalau menyembah Tuhan katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah senang banget. Nah, siapa di sini yang mau membuat Tuhan Yesus senang? Nah, kakak juga mau membuat Tuhan Yesus senang di dalam kehidupan kakak. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya kalau kalian semuanya yang ada di rumah pengen banget membuat Tuhan Yesus senang. Kita mau melakukan hal-hal tersebut, melakukan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan hal berbuat baik, Tuhan Yesus pasti akan disenangkan. Karena apa? Karena Dialah Raja di dalam kehidupan setiap kita. Enggak ada raja yang kayak Tuhan Yesus. Enggak ada raja yang berkuasa sama seperti Tuhan Yesus. Enggak ada raja yang ada di dunia ini yang sama seperti Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah satu-satunya raja yang layak untuk apa? Yang layak untuk kita sembah. Oke adik-adik, kita sudah selesai dengerin firman. Saatnya kita ngapain? Ayat hafalan. Nah, yuk buka Alkitabnya, ada di dalam Lukas 19 ayat yang ke-38. Nah, ayat hafalannya panjang banget, tapi kita lebih persingkat lagi. Kalian adik-adik yang belum hafal, yuk boleh catat di kertas kalian, supaya kalian bisa hafalin nanti sampai akhir bulan. Nanti waktu Natal kalian akan ditanyain ayat hafalannya, nanti bisa dapat hadiah. Oke adik-adik, bunyinya seperti ini. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja di dalam nama Tuhan. Di mana? Di Lukas 19 ayat 38 dikatakan Hosana, diberkatilah
Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Di Lukas 19 ayat 38. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Oke adik-adik, kakak mau ingetin sama kalian, nanti minggu depan tanggal 26 Desember kita akan mengadakan Natal. Natal dimulai pukul 10.15. Kita datang ke gereja kak? Belum. Doakan tahun depan ketika kita melakukan Natal kita bisa ke gereja lagi. Nah, Natal akan diadakan pukul 10.15, nanti link Zoom-nya akan kakak kasih kepada setiap kalian. Oke adik-adik, yuk kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau Raja atas hidup kami. Kami mau membuat Engkau senang oleh apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami anak-anak-Mu, kami masih kecil, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Natal di minggu depan. God bless you. See you.